Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa Kompas TV Dewata, apa kabar Anda pagi ini? Mudah-mudahan saya temui Anda dalam suasana menyenangkan dan kita kembali lagi ketemu di pagi hari ini dalam Parikrama Bali, sebuah talkshow yang khusus membicarakan soal adat Bali, termasuk di dalamnya hukum adat Bali. Kalau misalnya kita bicara soal hukum adat Bali, udah tahu dong ya siapa yang akan kita hadirkan menemani saya di sini untuk memberikan informasi-informasi seputar adat Bali, kurang lebih seperti itu ya. Dan sebelum kita lanjutkan dengan apa tema kita pagi ini, mungkin kita sapa dulu beliau. Selamat pagi, Om Swastiastu, Prof. India. Pagi, Swastiastu. Kabar baik ya, Prof ya? Baik. Kali ini nggak ngajak tamu lagi, Prof? Sebetulnya rencananya iya, tapi karena yang bersangkutan lagi ada acara di LPPM UNUD, akhirnya ditunda mungkin minggu depan kali ya, bisa jadi gitu. Tapi berusahalah kita hadirkan narasumber tambahan ya. Ya, karena memang ada informasi yang perlu disampaikan oleh yang bersangkutan. Tapi pagi ini sebelum kita mulai ke tema yang itu, kita mungkin harus lihat kembali apa yang sudah kita bahas minggu lalu mengenai pengangkatan anak dari sisi hukum nasional. Minggu lalu hadir juga salah seorang peneliti dari Universitas Udayana, Bapak Gede Pasek Permana. Gede Pasek Permana sudah hadir. Nah, dari beliau waktu itu kita sudah dapatkan tambahan informasi mengenai apa saja begitu tata cara pengangkatan seorang anak gitu, dan juga beliau menjelaskan ternyata ada perbedaan gitu ya antara pengangkatan anak secara hukum nasional dan juga secara hukum adat Bali. Sekarang sebelum kita mulai ke tema kita, mungkin Prof. Indah bisa mengulangi lagi nih sedikit saja tentang perbedaan dan barangkali kalau ada disertai dengan persamaan mungkin ya, pengangkatan anak menurut hukum adat Bali dan juga menurut hukum nasional. Silakan, Prof. Ya, itu dah yang disinggung tadi, seharusnya atau rencananya kan Pasek Permananya hadir untuk menjelaskan apa yang diminta pada kesempatan ini. Tetapi tiba-tiba ada acara ke LPPM UNUD di Bukit, sehingga tidak mungkin bagi yang bersangkutan untuk hadir. Ya terpaksa dijelaskan. Silakan. yang kurang jelas itu. Sebenarnya yang sudah dijelaskan minggu lalu kan pengangkatan anak menurut hukum nasional. Karena memang inilah yang menjadi objek penelitiannya, terutama yang berkaitan dengan pengangkatan anak telantar, yang juga sedang dikumpulkan bahan-bahannya, pengangkatan anak beda kasta, itu yang sedang ditelusuri melalui penelitian pendahuluan, tetapi penelitian mendalamnya belum. Kemarin juga sempat diskusi soal pengangkatan anak, rencananya juga akan dilanjutkan dengan penelitian mengenai pengangkatan anak beda kewarganegaraan. Sehingga pada saatnya nanti akan ditemui pemahaman yang utuh tentang pengangkatan anak telantar, pengangkatan anak beda soroh misalnya, dan pengangkatan anak beda kewarganegaraan. Itu yang direncanakan itu. Lalu pertanyaannya kan apa perbedaan antara pengangkatan anak dari sisi hukum nasional dan juga hukum adat Bali. Kalau hukum nasionalnya kan Gede Paseknya yang lebih tahu gitu. Kalau hukum adat Balinya ya saya sendiri. Berdasarkan apa yang dijelaskan minggu yang lalu, dapat dikemukakan secara sederhana bahwa memang tampak ada persamaan dan perbedaannya. Persamaannya dapat dilihat dari tujuan pengangkatan anak, tujuannya. Atau orang yang mengangkat anak itu. Rata-rata orang yang mengangkat anak itu memang tidak dikaruniai keturunan, rata-rata. Walaupun tidak ada aturan yang melarang bahwa orang yang sudah memiliki keturunan atau memiliki anak juga
masih dimungkinkan untuk mengangkat anak. Gitu. Betul. Gitu. Tidak ada larangan, tetapi biasanya pasangan yang mengangkat anak itu tidak dikaruniai keturunan. Itu salah satu persamaannya. Perbedaan yang lainnya dapat dilihat dari sudut keluarga yang mengangkat. Karena pertimbangannya seperti ini, pertimbangan peningkatan kualitas termasuk kesejahteraan anak, maka keluarga yang mengangkat sepatutnya memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Sebab kalau kemampuan ekonominya tidak memadai kemudian mengangkat anak, ini kan tidak akan memenuhi tujuan pengangkatan anak untuk meningkatkan kualitas kehidupan maupun kualitas kesejahteraan dari anak yang diangkat. Gitu. Nah, inilah salah satu perbedaannya kalau dibandingkan dengan hukum adat Bali. Pengangkatan anak menurut hukum adat Bali tidak semata-mata dimaksudkan untuk kepentingan kemanusiaan. Tetapi tujuannya untuk menyambung keturunan. Terlepas dari apakah yang diangkat itu keadaannya kurang baik, termasuk yang mengangkat juga tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam hukum nasional, itu tidak penting. Tidak penting. Itu yang penting ada anak yang selanjutnya akan dapat mengurus dan meneruskan warisannya. Itu kan sudah tampak perbedaannya. Iya. Kalau yang hukum nasional itu sebagian besar alasannya adalah kemanusiaan, sedangkan di hukum adat Bali adalah ya untuk kepentingan itu pengurusan dan penerusan warisan. Gitu. Itu. Terlepas dari syarat-syarat itu bisa dipenuhi atau tidak gitu ya, Prof. Iya, itu bedanya. Perbedaan yang lain kalau masih ada waktu. Masih silakan. Ya, dapat dilihat dari sudut anak yang diangkat. Kalau menurut hukum nasional, siapa saja bisa diangkat. Yang penting memenuhi persyaratan seperti yang dibilang tadi. Iya, diatur dalam undang-undang atau apa gitu, peraturan-peraturan lainnya. Kalau dalam hukum adat Bali ada lingkaran-lingkaran yang harus dihormati sebelum memastikan anak yang akan diangkat. Gitu. Lingkaran yang pertama tentu anak yang diangkat berasal dari keluarga Kapuruse dulu. Gitu. Keluarga Kapuruse. Keluarga Kapuruse yang mana? Yang pertama Tugelan. Yang kedua dari Misan atau saudara sepupu. Tugelan itu artinya saudara kandung. Kemudian dari Misan atau saudara sepupu. Sesudah itu Mindon. Kalau ini tidak mungkin baru bergeser ke keluarga Perdana dari keluarga istri, Tugelan istri, Misan istri dan seterusnya. Itu sangat diperhatikan itu ya. Sangat diperhatikan. Iya. Yang terakhir kalau dari keluarga ayah atau Kapuruse tidak mungkin, dari keluarga ibu atau Perdana tidak mungkin, barulah dimungkinkan mengangkat anak sekamo-kamo. Artinya dari mana saja. Yang penting cucok. Iya. Nah, persyaratan lingkaran keluarga seperti ini tidak jelas tampak dalam hukum nasional. Oke. Nanti ada satu lagi yang tentang pengangkatan anak ini yang jadi pertanyaan buat saya sih sebetulnya. Mudah-mudahan ini juga mewakili pertanyaan dari penonton. Tapi nanti, Prof, di segmen berikutnya ya. Saudara, jangan kemana-mana. Parikrama Bali akan segera berlanjut setelah jeda berikut ini.